Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syrah li sodri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa iNews yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita yang saya yakin sudah Anda tunggu-tunggu setiap minggunya, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kami tim Cahaya Hati Indonesia mendarat dengan selamat di Masjid Nurul Ittihad Ciledug Kota Tangerang. Sebelumnya saya mau sapa dulu jamaah Masjid Nurul Ittihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah fix 100% jamaahnya semangat, mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah juga sama semangatnya untuk mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema besar kita adalah waspada terhadap fitnah dan adu domba. Insya Allah kita akan ditemani oleh Kiai Haji Jujun Junaidi, kemudian Kiai Haji Agus Dermawan dan juga Ustadz Soleh Mahmud atau Solmed. Pemirsa tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah adu domba atau dalam bahasa agamanya adalah namimah. Ini adalah sikap atau sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam tadi kalau kita di awal sudah mendengarkan qori'ah kita Fatmah Mutiah membacakan Al-Hujurat ayat 6. Ini berkaitan juga dengan bahayanya orang yang memberikan informasi hoax atau adu domba. Maka sikap kita adalah bertabayun. Dan di sebuah hadis Rasulullah bahkan mengatakan dua orang yang nanti mendapatkan azab kubur itu yang pertama adalah orang yang suka kencing atau tanpa ditutup, dan yang kedua adalah orang yang suka menyiarkan berita adu domba atau namimah. Maka dari itu waspadalah terhadap sikap ini, dan tema ini sangat penting terutama di waktu-waktu sekarang. Banyak sekali informasi bertebaran di sekitar kita yang kita harus cek kebenarannya. Dan orang-orang yang suka mengadu domba ini pasti mencari untung. Dan tidak ada yang lebih diuntungkan lagi selain iblis laknatullah alaih. Baik, kita akan langsung saja simak tausiah pertama dengan subtema adu domba penghalang masuk surga oleh guru kita Kiai Haji Jujun Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Al-ayah sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Nurul Ittihad yang berbahagia dan seluruh yang menyukai iNews dalam acara Cahaya Hati Indonesia. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang dianggap remeh tapi mengakibatkan menghalang surga. Remeh karena itu berasal dari pekerjaan bibir. Ngomong tuh kan enteng. Ibu kalau ngomongin kata-kata ibu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, berapa ribu keluar kata-kata dari mulut. Hanya persoalannya di mata Allah kata-kata itu disaring. Ada yang menguntungkan menjadi sesuatu yang bermanfaat, ada yang merugikan bahkan mengundang azab Allah. Maka dalam satu hadis Rasul bersabda, kalau nggak bisa ngomong yang baik, yasmut, diam saja. Diam itu emas. Bagi siapa diam emas? Bagi mereka yang tidak mampu berkata-kata baik. Lebih baik diam, karena diam engkau menunjukkan kualitas engkau. Makin banyak diam, tapi diamnya itu bermanfaat. Dibanding ketika ngomong, omongannya malah melukai orang, mengadu domba orang, membikin sakit hati orang. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Salah satu pekerjaan yang ringan tetapi membahagiakan, Mas Iqbal tadi bilang, yu'adzabani, ada dua orang yang diazab. Siapa? Kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Mereka yang ketika kencing tidak ditutup. Makanya hati-hati, kencing itu mengakibatkan azab. Gegabah kencing itu mengakibatkan azab. Karena itu ceritanya Rasul jalan. Sedang jalan tiba-tiba Rasul berhenti dengan muka yang bersedih. Sahabat bertanya ketika lewat kuburan. Kenapa ya Rasul engkau bersedih? Ini ahli kubur sedang disiksa, dua ahli kubur ini. Kenapa? Dia menganggap remeh pekerjaan yang dia remeh. Tapi karenanya dia diazab. Apa? Yang pertama, orang yang kencing tidak ditutup. Makanya yang kencing itu harusnya pakai tata cara dari Rasulullah. Masuk WC-nya baca doa masuk WC. Buka celananya, duduk. Kalau laki-laki perempuan itu laki-laki duduk. Kemudian kencing. Hati-hati ada yang lihat. Bukannya malah dilihatin. Yuk melihat gak boleh. Nah gitu kan. Kemudian berdehem katanya gitu. Untuk mengeluarkan sebagian sisa air kencing kita masih ada di saluran kencing kita. Udah itu kemudian dicuci baru keluar. Jangan keluar dulu celana lagi ya. Celana baru keluar lagi begitu kan. Keluar dari WC-nya sambil membaca doa keluar WC. Maka kencingnya mengeluarkan penyakit. Air seni keluar, racun keluar. Kencingnya juga mendapat ibadah di mata Allah. Karena kalau tidak begitu, gegabah kencing, yu'adzabani, salah satu yang mendapat azab. Yang kedua, wayamshi bin namimah. Laki-laki atau orang-orang yang kerjaannya menyebarkan adu domba. Adu domba. Kenapa jadi adu domba ya? Divide et impera. Karena yang suka diadu biasanya hewan domba. Jarang adu ayam ada ya, tapi kurang seru adu ayamnya. Tapi adu domba. Saya kalau ngomong adu domba suka kesindir karena saya orang Garut. Kalau Garut terkenal dombanya kan, dodolnya jeruknya Garut. Adu domba. Adu domba ini namimah bahasa Arabnya. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah namamun.
Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Adu domba, adu domba, mengadu domba. Domba dipertarungkan demi kesenangan. Domba dipertarung, diadu domba. Badom domba. Begitu kalau Bang Haji mah ya. Badom domba, adu domba, badom domba, badom domba. Duh sayang suaranya serak-serak becek nih. Ini suaranya serak-serak banjir ini. Lagi sakit, ya bayangin. Jadi apa? Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kenapa? Coba pertanyaan, kenapa orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga? Kenapa? Jawabannya begini, sederhana ya. Surga itu tempat aman. Surga itu darussalam, tempatnya orang-orang yang selamat. Surga itu dipenuhi dengan keindahan, gak ada caci maki, gak ada kotoran, baik kotoran lahir maupun kotoran batin. Karena surga diperuntukkan untuk orang-orang yang justru bisa membersihkan dirinya ketika hidup di dunia. Sekarang kalau ngomong surga tempat yang aman, pantas gak orang pengadu domba di surga? Itu aja. Kan ciri orang yang suka adu domba mah cirinya satu, tidak senang melihat orang lain senang. Dia susah kalau lihat orang yang senang. Tetangga beli mobil, dia sakit gigi. Tetangga bikin rumah, dia sakit kepala. Tetangga beli parabola, dia beli paramek. Jadi ngomong obat. Ya. Tetangga naik mobil bagus, dia naik ambulan. Tetangga beli kulkas, dia nyut. Tetangga beli motor, nyut. Tetangga beli mobil, nyut. Tetangga nambah bini, nyut. Kok jadi nama bini? Akhirnya tetangga segala punya, dia punya nyut. Itu orang yang sakit. Nah sekarang orang yang seperti itu pantas di surga? Enggak bakalan. Karena dia tidak akan senang melihat orang yang senang. Itu ukurannya seperti itu. Surga itu tempat orang-orang baik. Pengadu domba itu jelas tidak baik. Pantaskah orang yang baik bersatu dengan orang yang tidak baik? Kan hukum hidup ini gampang. Hukum hidup ini berpasangan Pak. Penjahat mana mau bertemu dengan polisi ya tuh Bu. Padahal si polisi itu mau kasih hadiah. Karena dia merasa dia orang jahat. Serem aja. Takut kebongkar. Begitu. Makanya pantas orang yang suka melakukan namimah tidak akan masuk surga. Nanti kita lanjutkan. Ya setelah pesan berikut ini. Saya harus berhenti dulu. Kita lanjutkan nanti. Kenapa? Ya. Kita lanjutkan ya Bu. Pertanyaannya sekarang, perkataan-perkataan yang jelek itu bagaimana di mata Allah, di hadapan Allah? Ukurannya apa? Ya ayat lah. Kita mah jangan cari ukuran yang lain. Al-Quran saja dan As-Sunnah. Kalau Quran begini ukurannya. Kita mah suka kadang-kadang ngaku muslim, tapi kadang-kadang dilewat-lewat Qurannya. Yang menguntungkan baru dilaksanakan. Yang merugikan kadang-kadang ditinggalkan. Makanya saya bilang, pada beberapa teman kemarin di diskusi, tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh orang kafir masuk Islam. Coba cari ada ayatnya enggak, ada hadisnya enggak yang orang kafir masuk Islam, enggak ada. Kita mah ke kafir malakum dinukum waliyadin, la ikroha fiddin. Tapi umat Islam itu bagaimana dalam Al-Quran? Allah menyeru orang beriman supaya masuk Islam secara kafah. Itu yang ada dalam Quran. Hei orang beriman, masuklah engkau dalam Islam secara kafah. Jadi nggak ada nih, maaf orang-orang yang non muslim. Tidak ada ajaran kita mengajak Anda untuk masuk Islam. Nggak ada. La ikraha fiddin. Tapi saya ini sekarang mengajak pada Anda kawan-kawan saya, pada muslim yang ada di sini. Yuk kita masuk Islam secara kafah. Untuk mengajak orang masuk Islam secara kafah, saya harus tegas mengatakan ini Qurannya. Begitu saya ngajak pada orang muslim. Bukan pada Anda. Karena Anda tidak ada diajak oleh saya untuk masuk Islam. Tidak ada ayat yang menyuruh saya ngajak Anda masuk Islam. Tapi Anda yang di depan saya muslim, saya ajak Anda masuk dalam Islam secara kafah. Termasuk dalam urusan ngomong. Allah gambarkan perkataan-perkataan jelek itu sebagai syajarah khabithah. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar.
Perumpamaan kalimat atau perkataan-perkataan yang jelek itu kasyajaratin khabisatin, seperti pohon yang jelek. Pohon yang jelek yang mana? Yang tercerabut dari akarnya sehingga tidak bisa berdiri tegak lagi. Sekarang saya tanya, kalau pohon sudah tercerabut kemudian dia tumbang, kesannya jadi gimana tuh pohon? Busuk, kering, mati. Perkataan-perkataan yang jelek itu seperti pohon yang tumbang, yang terserabut dari akarnya. Artinya perkataan yang jelek itu seperti pohon busuk. Namimah itu apa sih? Kalau dari pendekatan bahasa begini. Namimah itu seseorang menyampaikan perkataan orang lain kepada yang lain untuk al-fasid bainan nas. Untuk merusak kehidupan mereka. Anda datang pada teman, jelekin dia. Itu fasid, merusak kehidupan manusia. Dan itu yang busuk. Contoh begini aja dah. Ada permainan kata berantai. Coba dengar kata itu. Jangankan baru pindah kampung, jangankan sudah pindah kampung, jangankan sudah berbeda waktu. Saat itu saja dari depan ke belakang sudah berbeda. Bapak pernah lihat permainan itu? Dari sini A kesannya di C. Beda, itu satu rantai, hanya 5 orang dan pada satu saat. Bagaimana ketika kabar itu melalui medsos? Di sana dibakar, padahal tidak. Sedang bakar-bakaran, terjadi pembakaran, kesan orang membakar kampung. Padahal lagi bakar daging kurban. Begitu, itu yang namanya hoax, itu begitu. Adu domba itu jangankan jauh, dekat aja bisa terjadi. Anak dengan orang tuanya bisa. Karena ada cerita anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Ibunya merajin jadi ibu rumah tangga yang baik, masak kerjaannya. Bapaknya sama anaknya lihat HP terus. Sampai mau makan, mau sarapan juga lihat HP terus. Ibunya kesel. Kata ibunya, enggak bapak, enggak anak. Makan, HP aja lu lihat. Apalagi anak sekolah, lihat HP mulu. Tahu enggak hari ini hari apa? Enggak tahu. Hari Kartini, tahu enggak kamu? Tahu enggak kamu Ibu Kartini? Enggak. Tuh makanya jangan lihat HP terus, baca buku sejarah. Anak sekarang mau melawan. Ibu tahu enggak Bu Epa? Katanya. Enggak tahu siapa Bu Epa, makanya jangan masak terus, lihat HP bapak. Katanya. Kan itu bisa ribut itu. Provokator tuh anaknya gitu kan. Mestinya ditutupi atau menyadarkan bapaknya, ini malah dibilangin ke ibunya. Ya sudah ribut tuh. Jadi ngadu domba itu perkataan-perkataan yang jelek yang jelas dilarang, bahkan dicegah masuk surga. Terhalang Anda punya amal apapun kalau kerjaan Anda mengadu domba. Makanya di ayat tadi di awal saya bicara, saya mengutip ayat Al-Quran. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Faman ya'mal dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak bagus mau perkataan juga, mau obrolan santai di warung kopi, mau kumpulan di mana saja, mau di tempat di pos ronda, mau di balai, mau di mana saja. Kecuali di dalam obrolan itu orang berkata-kata yang baik, menyuruh sedekah dan islahin bainan nas, mengislahkan orang yang bertikai. Kalau namimah itu kan kebalikannya, yang sedang islah dipertikaikan. Makanya kata Rasul, apabila man nama angka nama alika, man nama alaika nama angka. Ketika Anda menerima laporan orang yang mengadu domba, ingat bahwa dia juga pasti satu saat akan mengadu domba Anda. Makanya Bu, bergaulah dengan orang baik saja ngomongnya. Ibu kalau ngomong dengan orang-orang yang baik, ajak ngomong, oke. Ketika dia sudah mulai ngomong tidak baik, Ibu katakan, maaf permisi, saya mau ada perlu dulu, tinggalin. Jangan ngerumpi, sejengkal jadi sedepak. Sedepak jadi 10 depak, 10 depak jadi 1 mil. Perkara kecil dibesar-besarkan. Ini sekarang perusak ini di bangsa ini begini diantaranya. Apa salah satunya adalah orang senang mengadu domba. Saya katakan pada Anda, medsos yang Anda gunakan, hati-hati. Hoax yang Anda gunakan, gadget yang Anda gunakan bisa menjadi pahala buat Anda.
tapi bisa menjadikan diri Anda menumpuk dosa setiap saat. Karena apa yang Anda ketik, apa yang Anda katakan, apa yang Anda sebarkan, apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan di dalam medsos itu hal-hal yang membuat namimah, mengadu domba orang. Tidak persatuan dan kesatuan dirajut, malah ini dipertentangkan. Karena ketikan Anda, karena postingan Anda, karena perkataan Anda. Hati-hati jika Anda tukang beramal baik, jangan kotori amalmu dengan mengadu domba melalui tangan Anda, melalui postingan Anda, melalui ucapan Anda. Karena itu akan menjadikan kita menjadi orang rugi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi peringatan buat diri saya dan kita semua agar senantiasa menjaga bibir kita dari mengadu domba, menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga tangan kita dari pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya produksi dari tangan dan ucapan kita itu mengakibatkan namimah. La yadkhul jannah namamun, haram masuk surga orang yang suka mengadu domba. Terima kasih jazakallah Kiai Haji Jujun Junaidi dengan subtema adu domba penghalang masuk surga. Ada 2 poin yang bisa saya catat di sini apa yang disampaikan Kiai Haji Jujun, bahwa yang pertama, mengapa orang yang suka namimah haram masuk surga, karena surga isinya adalah sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Sementara orang-orang yang suka berkata namimah atau adu domba adalah orang yang suka menyebarkan kebusukan dan sesuatu yang najis, itu haram masuk surga. Yang kedua adalah kewajiban kita ketika ada yang bertikai mendamaikan, bukan justru memperkeruh suasana. Kita akan jeda dan kita akan kembali dengan guru kita selanjutnya, Kiai Haji Agus Dermawan, dengan subtema bentengi diri dari bahaya namimah. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alina ni'matal iman wal islam wa bi ni'matil huriyah li biladina Indonesia. Amma ba'du, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews di mana saja Anda berada, Bapak-bapak, Ibu-ibu, segenap jamaah yang hadir, semoga Allah selalu memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Amin. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat, sehat? Piye kabare? Kumaha daramang? How are you today? Alhamdulillah. Seneng kelihatannya semua ahli sorga. Kelihatannya. Alhamdulillah. Bicara persoalan. Bicara untuk menjauhi tentang adu domba. Sekarang zaman menangi zaman edan. Ora melu, iya, menangi zaman edan, melu edan ora tahan. Ora melu datane keduman, sepejak-pejakne sing lali, isi pejakne sing eling lan waspada. Tahu apaan artinya nggak tahu sayang. Waspada dari bahaya fitnah dan adu domba. Tuh, the video it impera. Indonesia hancur, Bapak Ibu sehat. Bahaya adu domba dan fitnah, the video it impera, dulu dialami oleh Belanda. Sehingga Indonesia, maaf, terjajah sampai 3,5 abad loh, betul tidak? Kemudian Jepang 3,5 tahun, belum Portugisnya. Indonesia ini merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, amin dong. Alhamdulillah. Lalu bagaimana untuk menghindari, menjauhkan atau membentengi diri kita dari sifat adu domba seperti itu? Bapak Ibu tahu nggak adanya adu domba? Kenapa nggak adu kebo? Kenapa nggak adu sapi, nggak adu? Kenapa adu domba? Kok domba yang nggak salah apa-apa diadu-adu? Saudara, ini
politik adu domba yang disebut dengan ghibah dan fitnah diaduk disatukan jadi namimah. Ghibah, merinding saya, membicarakan aib orang lain. Fitnah yang dikatakan asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan, itu diaduk dengan ghibah. Jadilah namimah, adu domba. Hancur, sekarang sudah mulai terjadi. Lalu apa Agus Dermawan yang harus kita bentengi diri kita? Ya, tentunya yang pertama adalah thubut ainudujul akidah. Hei, kemantapan ideologi, akidah, iman, Islam. Amin dong. Ittaqilah haitsuma kunta, di mana saja kita berada, tetap kita bertakwa kepada Allah para pemirsa. Yang kedua, selain iman dan takwa, tanamkan thubut ainudujul akli, mantapkan akal, rasio, pola pikir, pisau analisa, daya intelektual yang tinggi, satukan dengan iman, kedewasaan. Mudah-mudahan insya Allah enggak terprovokasi berita hoax. Lihat, sudah merajalela fitnah, ghibah, namimah. Itu penyakit psikosomatik. Bu, masih hidup? Bapak sehat? Penyakit Ustadz Dev, penyakit psikosomatik. Penyakit kejiwaan karena ada iri, karena ada dengki, karena ada sombong, karena ada takabur, karena ada pongah. Jadilah, ghibah, jadilah fitnah, jadilah namimah, penyakit hati. Ala inna fil jasadi mudghatan, idza soluhat solhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahyil qalb. Apabila hatinya baik, baik semua. Kok diam aja? Kalau hatinya buruk, maka semua akan buruk. Nauzubillah min. Apa itu ala wahyil qalb? Ketahuilah bahwa itu hati. Itu yang membuat adu domba, fitnah dan lain sebagainya. Ibu pernah nggak? Kenapa kok anak-anak kalau berjalan nyebrang, Bu? Nak sayang, hati-hati ya. Bapak naik ke pohon, hati-hati. Awas, sebelah sana ada lubang, hati-hati. Kenapa disebut hati-hati? Betapa pentingnya hati. Nggak pernah ibu menyebut, nak mata-mata, nak hidung-hidung, nak kaki-kaki, tangan-tangan, jantung-jantung, paru-paru, nggak pernah. Hati-hati. Itu penyakit, gejala doomsday, the end of world, gejala kiamat loh, sudah mulai datang. La taqumu sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Nggak akan berdiri kiamat kalau ilmu agama itu sudah mulai pudar. Sekarang agama, lip service decoration only. Atribut simbol ngaku iman, ngaku bertakwa, ngaku muslim, tapi nyatanya sekarang adu domba merajalela di mana-mana. Nauzubillah min. Kalau sudah imannya pudar, ini gejala doomsday ini. La taqumu sa'ah hatta yuqbadul ilmu wa takthuruz zalazil. Hanya lip service saja, agama decoration only, atribut saja, maka wa takthuruz zalazil. Banyak terjadi gempa-gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, gunung Merapi, semburan lumpur yang mendidih. Allah patahkan lempengan bumi sehingga terjadi tsunami mengepung di mana-mana. Betul apa tidak? Kenapa? Karena agama hanya hiasan belaka, hanya lip service decoration only saja. Maaf, hancur. Watak turazalazil wayataqarabaz zaman, doomsday, gejala kiamat. Wayataqarabaz zaman, Pak, zaman sudah semakin cepat. Baru saja 2018 masuk 2019. Baru saja 1440 Hijriah, besok masuk 1441 Hijriah. Cepat zaman, wayataqarabaz zaman. Yang keempat, doomsday. Watazharu fitan, banyak fitnah menyebar kemana-mana. Adu domba di mana-mana. Stop adu domba para pemirsa. Jangan kau hancurkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ilmu Anda, kesombongan Anda. Persatukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo berpegang teguhlah. Izin.
Allahu Akbar, merinding saya. Merinding. Wahai pemirsa Indonesia, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, kepada al-Islam, kepada Al-Quran. Wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai. Wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingat enggak dulu Allah kasih kenikmatan loh sekarang. Dulu Anda, kita semua zaman jahiliyah berpecah belah. Fa'alafa baina qulubikum, maka aku persatukan hati-hati kamu. Fa'alafa baina qulubikum. Ternyata Allah persatukan menjadi ikhwana, bersaudara. Betul apa tidak? Padahal wa kuntum ala syafa hufrati minan nar. Padahal kalian dulu di lembah, di tepi jurang api neraka. Fa anqadzakum minha. Maka aku selamatkan dari api neraka itu kalian semua. Sekarang Indonesia sudah agut. Indonesia sudah gemah ripah. Loh janawi toto tentrem kertora harjo. Indonesia sudah seperti kal jannah, seperti surga. Kit atu minal jannah nukilat ilal ardi. Laksana sekeping surgawi yang ditanamkan buat pertiwi Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia sudah makmur. Indonesia sudah gemah ripah. Betul tidak? Betul tidak. Indonesia sudah makmur. Kenapa kamu tak mensyukuri akan nikmat yang Allah telah berikan? Kenapa kau hancurkan? Kenapa kau adu? Kenapa kau, maaf, divide et impera. Islam Indonesia akan terjajah kembali. Baik perekonomiannya, baik persatuan NKRI-nya, baik segala sesuatunya, maaf politiknya. Semua akan dipecah belah oleh pihak mereka. Stop. Adu domba, namimah. Itu tidak akan masuk surga kalau orang punya sifat yang namimah. Na'udzubillah min. Bapak Ibu, kau jangan tenang-tenang saja para pemirsa, izin. Kau jangan tenang-tenang saja. Satu ketika Anda dikatakan oleh Rasulullah baginda Muhammad. Oh enggak kompak, baginda Muhammad. Baginda Muhammad. Atadruna mal muflis. Apakah kamu tahu orang yang bangkrut, orang yang pailit. Orang yang bangkrut itu kata Nabi kamu tahu enggak? Sahabat qalu ya Rasulullah. Sahabat mereka mengatakan saya bisa. Bahwa orang-orang yang bangkrut itulah. Atadruna mal muflis al muflisu fina malla dirhamalahu wala mata. Orang-orang para sahabat mengatakan orang-orang yang muflis itu, yang bangkrut itu adalah orang yang gak punya harta. Orang yang gak punya duit, orang yang gak punya banda. Orang yang gak pernah sesuatu, dia orang yang bangkrut. Kata Nabi bukan itu. Innal muflisa. Sesungguhnya orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut itu. Min umati ya'ti yaumal kiamah. Di hari kiamat nanti dari kalangan umatku. Mereka membawa pahala bisolatin. Allahu Akbar. Wasiamin, Bu, Pak, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala umroh, membawa pahala lain-lainnya, amal soleh lainnya. Tapi maaf, dan dia juga membawa selain bisolatin, wasiamin, wazakatin. Ternyata waqad syatama hadza, waqadha hadza, dan dia membawa fitnah. Dan dia membawa adu domba. Dan dia membawa ghibah. Dan dia membawa divide et impera. Maaf, hancur. Tapi tidak hanya itu saja. Wadoroba hadza, dan mukul orang lain. Wasafakadam hadza, dan dia membunuh, menumpahkan darah orang lain. Wa akala mala hadza, dan makan harta orang lain. Ternyata yang seperti itu, maaf, setelah habis, ya setelah habis semua, amal solehnya pun diberikan kepada fayu'ta hadza min hasanatihi, kebaikan dia setelah dia bunuh, setelah dia hancurkan, habis sudah amal solehnya, fayu'ta hadza min hasanatihi, dan amal solehnya itu ditumpahkan buat orang yang difitnah tadi, yang diadu domba tadi. Setelah itulah, setelah habis wa ukhiza man khotoyahum,
ternyata maaf dosa orang lawan itu maka tertimpa pada orang yang membuat fitnah dan adu domba. Oleh karena itu para pemirsa cahaya hati Indonesia iNews yang berbahagia, stop pertengkaran, stop fitnah, dan stop daripada namimah adu domba, dan stop ghibah. Itulah yang membuat kehancuran hati, itulah yang membuat kehancuran rumah tangga, itulah yang membuat kehancuran kota besar, itulah yang membuat kehancuran Indonesia yang jauh dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan tetap terjaga dengan thubut ainudujul akidah. Satu, bentengi ya diri kita dari namimah. Yang kedua, thubut ainudujul akli, mantapkan rasio, pola pikir, pisau analisa, daya intelektual yang tinggi. Amin dong semuanya. Yang ketiga, thubut ainudujul nafsi, mantapkan jiwa. Ya, Pak Rahmat, mantapkan jiwa. Dan yang keempat, jangan lupa thubut ainudujul istimai, kemantapan sosial, hidup bermasyarakat. Mudah-mudahan from the people, by the people and for the people, bahwa pemimpin Indonesia semua kita yang ada di Indonesia jangan saling melupakan bahwa hakikatnya kita semua dari rakyat Indonesia, oleh rakyat Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Stop dan jauhkan ghibah, fitnah dan namimah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang paripurna, lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang jempol, orang yang kuat, orang yang baik adalah orang yang tahu diri akan hidup di negeri Indonesia yang tercinta. Subhanallah, sebentar lagi akan datang Bapak Ustadz Iqbal. Sudah datang? Di sini. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih Kiai Siap. atas tausiahnya, dan ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama yang menarik adalah namimah ternyata perpaduan antara fitnah dan ghibah. Itu harus kita waspadai, dan ternyata Indonesia punya sejarah buruk tentang namimah atau divide et impera. Maka orang-orang yang melakukan namimah tentunya tahu benar bagaimana peta atau pola pikir orang Indonesia. Dan dia tahu esensi hakikat yang tidak Itu benar. dia. Dan Namimah. maka kuncinya adalah yang pertama iman dan ilmu tadi Kiai ya. Ya, Kemudian yang selanjutnya adalah selalu berhusnudzan atau berprasangka baik kepada betul sesama muslim. Ya. Terima kasih Kiai atas Amin, tausiahnya. amin, Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai Haji Agus Darmawan menambah hasanah kita tentang bahayanya namimah. Kita akan jeda dan kita akan bertemu dengan guru kita yang ketiga, yaitu Ustadz Solmed dengan subtema adab menyampaikan informasi. Tapi sebelumnya kita akan bertemu dengan Ustadzah Citra Anggia yang ada di luar. Silakan Ustadzah Citra. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz Iqbal Faiz, dan alhamdulillah ya pemirsa, kaderullah hari ini saya Citra Anggia bisa menemani Anda lagi dengan cuaca yang cerah ini langsung dari Masjid Nurul Ittihad yang ada di Kota Tangerang Selatan Ciledug ya. Nah hari ini pemirsa, di tengah cerahnya cuaca dan juga weekend Anda bersama dengan orang-orang tersayang, saya mau memberikan sesuatu yang menarik. Apakah itu yang menarik? Nah pas banget nih kalau weekend begini ya pemirsa, biasanya kita suka menghabiskan waktu menikmati sesuatu yang manis. Nah pas dengan hal yang menarik dari luwak white coffee, yaitu luwak tarik Malaka. Jadi ini adalah satu hal yang pertama di Indonesia, kopi susu kekinian yang mengandung 100% gula aren dan juga ada susu kental manis goldnya. Untuk lambung insya Allah aman ya, dan yang pasti halal. Mau tahu cara bikinnya kayak gimana sih? Dan modelnya kayak gimana sih? Kemasan dan lain-lainnya? Oke langsung aja ya, kita kebut dari luwak white coffee. Assalamualaikum Ibu Rita. Waalaikumsalam Mbak Citra. Ini mau ngasih tahu nih ke pemirsa sesuatu yang menarik yang katanya tuh di pasaran udah susah banget ya, bentar-bentar udah ludes produknya. Wah, Terus betul juga banget, banyak Mbak. dicari. Luwak tarik Malaka, cara buatnya gimana sih supaya takarannya tuh pas dan rasanya juga enak gitu. Oh boleh banget Mbak, saya kasih tahu cara penyajiannya ya Mbak. Silahkan. Ya nih luwak tarik Malaka, ini dalamnya ada 2 saset Mbak. Ada Oh, kopi oke. dan susu ya. Itu. Kita aduk Ada dulu. susu kental manis Ya. goldnya ya. Mm-mm. Oh tuh kalau untuk di rumah pemirsa mau menikmati hangat boleh, mau dengan yang seger-seger pakai es juga boleh. Itu dituang ya. Dituang. Satu
kasetnya. Nih ibu-ibu juga lagi asik belanja, harus coba nih Harus Bu. coba luak tarik Wajib Malaka, tarik Bu. malakanya ya. Ya, kita kasih air panas, Mbak. Oke. Iya benar Bu. Nah yang ini luak tarik malakanya Ya, air dikasih panas air panas secukupnya. dulu ya. Mhm. Ya, kita aduk. Oh. Ya. Ya. Setelah kita aduk, Ya setelah biar diaduk. seger Mbak ya, kita Mhm. kasih es batu Mbak. Es batu. Ya. Oke. Ini pas banget ya kalau untuk weekend begini dengan orang-orang yang kita sayangi gitu berkumpul di rumah, nggak perlu lagi ke coffee shop. Anda bisa Ya. menikmatinya di rumah saja. Ya, habis Sudah? itu kita tambahkan susunya sebagai topping Mbak, susu kental manisnya. Oke. Oke. Oke Mbak. Ini bisa Nah. dijadikan topping dan juga bisa diaduk supaya manisnya tuh pas Ya gitu ya. betul, sesuai selera ya Mbak. Iya betul. Nah, Tuh, sudah kan nih, pemirsa? Oke, siap disajikan. Silakan dicobain dulu Mbak Citra. Oke, luak nanti saya tarik coba ya malakanya. untuk Anda juga. Ini di rumah bisa langsung mencobanya. Ini dia kopi pertama ya, kopi susu kekinian pertama di Indonesia, Luwak Tarik Malaka. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin damai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin damai. Bingung, bingung ku memikirkan, bingung, bingung ku memikirkan perdamaian. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainjus di mana saja Anda berada. Kita semua yang berkumpul di Masjid Nurul Ittihad. Pengurus jamaah, pengisi acara, ada Kiai Jujun, Ki Agus Darmawan. Kita doakan mudah-mudahan kita yang kumpul di sini, yang di rumah, di mana saja, nanti kumpul lagi di sorga. Amin ya Rabbal
Yang punya utang, utangnya lunas semuanya. Waduh, sorga sama utang, kencengan utang ini, amin ya. Alhamdulillah kita hidup di bawah naungan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita ini umat yang nabinya spesial diutus untuk membawa akhlak mulia, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang pernah ada. Nabinya spesial diutus bukan hanya untuk orang Mekah, orang Madinah, tapi untuk seluruh alam semesta. Bahkan akhlaknya begitu agung, begitu istimewa, begitu mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu sempurna akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ikut kepada beliau, maka kita mendapatkan rahmat dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan mendapatkan rahmat. Kasih sayang, cinta, alhamdulillah. Sabab apa? Sabab adanya etika, sabab adanya akhlak. Orang mau ke kamar mandi aja ada akhlaknya. Bayangin ke tempat yang kotor pakai akhlak. Langkah kaki mana dulu? Kiri, ada doanya. Apalagi urusan pergaulan. Kita ini yang namanya hidup Bapak Ibu. Semakin kita dekat sama teman, semakin kita akrab sama saudara. Jangan pada kaget kalau kita semakin banyak ngeliat kekurangan orang lain. Jangan kaget kalau kita semakin banyak melihat aib saudara kita. Semakin akrab, semakin tahu siapa dia. Tapi sejelek-jeleknya teman, sejelek-jeleknya sahabat, yang selama hidup rukun bersahabat penuh sanjungan dan pujian, begitu kles, retak persahabatan, segala aib dan kekurangan sahabatnya dia jadikan bahan informasi berharga untuk dia sebarkan dan dia sampaikan kepada orang lain. Sampai-sampai objek penderitanya tidak tahu apa masalah dan apa salah, sementara tetangga membicarakan masalah dan salahnya. Nih, jadi hati-hati. Semakin kita akrab, semakin dekat, semakin banyak informasi kekurangan teman, sahabat, tetangga kita. Betul apa enggak? Ibu-ibu berumah tangga udah berapa tahun sama lakinya? Ada yang 10 tahun, 11 tahun, ada yang udah 20 tahun. Saya alhamdulillah udah 8 tahun. Bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama. Orang lain gak pernah tahu ya Bu ya, bagaimana tidurnya ibu. Sebab ibu kalau dandan cakep bener. Apalagi sekarang ada fast up. Nenek-nenek balik muda. Orang pada ketipu. Dipikir kali anak muda, nggak taunya nenek-nenek milenial. Ya Allah pakai legging. Tiap hari lari sore. Hari gini dengan informasi yang ada, hati-hati. Semakin ibu akrab sama suami, semakin suami akrab dekat dengan istri, semakin banyak nggak kekurangan yang dilihat. Bagaimana tidurnya? Ngorok. Ulu nganga, nyembur, bleberan lagi. Yang begini orang nggak tahu dan yang begini nggak usah dikasih tahu sama orang. Takutnya ntar begitu ngelihat bini kita dia ngebayangin nyemburnya kayak apa, ngangaknya kayak apa. Padahal cantiknya di media sosial begitu istimewa. Mantap. Inilah kehidupan. Artinya apa? Pada saat saudara menemukan kekurangan orang lain,
Hati-hati dalam menyampaikan informasi, dalam menyampaikan nasihat. Nasihat itu sangat istimewa. Dia menjadi satu anjuran yang diajarkan oleh agama. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang yang beruntung itu senantiasa harus saling memberikan informasi kebaikan. Jadi nasihat itu bisa jadi merupakan informasi kebaikan. Kalau orang dikasih emas, tahu emas? Udah pada belanja belum kemarin habis lebaran? Belanja emas belum? Kalau dikasih emas 24 karat mau? 18 karat mau? Yang penting jangan emas sekarat. Itu tandanya emasnya udah megap-megap. Udah sekarat. Orang dikasih emas di dunianya manfaat. Tapi di akhirat emas nggak ada manfaatnya. Tapi orang dikasih informasi kebaikan, orang diberikan nasihat, maka dunianya selamat, akhiratnya juga akan selamat. Tapi dalam menyampaikan informasi saudara, ada etika, adab, akhlak yang diajarkan oleh Nabi, sahabat, dan tentu ulama-ulama soleh kita. Jangan sampai nasihat yang ingin kita sampaikan, informasi yang ingin kita berikan justru menjadi bencana di tengah-tengah umat. Yang pertama nih, kalau kita mau memberikan nasihat kepada orang lain, saat kita menyampaikan jangan pernah diri ini merasa lebih mulia dari dia. Jangan pernah merasa diri ini lebih hebat dari dia. Jangan pernah diri ini merasa lebih soleh dari dia. Jangan pernah diri ini merasa lebih pintar dari dia. Karena pada saat orang memberikan informasi, walaupun itu baik, tapi bumbunya adalah ego dan sombong, maka yang keluar adalah kalimat-kalimat kesombongan yang bisa menyinggung hati dan perasaan. Yang kedua, kalau ngasih informasi kebaikan, ngasih nasihat, diusahakan kalau nyentuh pribadi jangan di media sosial. Lu yang sok, orang yang sial. Ya, namanya juga media sosial. Kadang kita yang sok ngetik, yang sok komen, orang yang sial. Gara-gara ketikan kita, gara-gara komenan kita. Berasa kita nasehatin, pengen dianggap pinter, dianggap hebat, padahal salah secara etika. Kalau kita tahu dia salah, maka ajak duduk bareng sama kita. Bicarakan empat mata. Begitulah nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ulama besar, tapi memberikan nasihat kepada siapapun yang ingin menasehati beliau. Jangan pernah nasihati saya di depan khalayak umum. Karena nasihat yang disampaikan di depan khalayak umum, yang ditunjuk untuk personal dan pribadi, sesungguhnya itu bukan nasihat kata Imam Syafi'i. Tapi itu adalah penghinaan dan pelecehan. Maka jangan salahkan saya kalau saya tidak mengikuti nasihat engkau. Nah sekarang ini orang saudara-saudara, kalau dulu kita nasehatin bisa langsung ketemu, kita nasehatin bisa datang ke rumahnya. Sekarang ini satu dunia yang gak kenal pun bisa saling memberikan komentar. Betul gak? Hati-hati tuh, ayat udah dibaca. Apa yang saudara ucapkan, saudara simpen di hati, saudara sampaikan tanpa sepengetahuan saudara, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu. Tangan ini akan bicara, kaki ini akan bersaksi tentang apa yang kita tulis, tentang apa yang kita sampaikan, jejak apa yang pernah kita torehkan. Jejak digital kita jangankan di akhirat, sampai gini hari saudara hapus apapun, kalau dikorek keluar lagi tuh jejak. Bisa nggak kira-kira jejak digital dibongkar? Foto udah dihapus, tulisan udah dihapus, ada teknologi narik jejak. Ada nggak? Di dunia bisa, bagaimana entar di akhirat? Hati-hati. Jejak itu tidak akan pernah hilang dan setiap jejak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau menyampaikan informasi dengan kalimat yang lembut, ud'u ila sabili rabbika bil
hikmah dengan cara yang lembut, penuh cinta, kasih sayang. Anda saudara saya, Anda sahabat saya tidak ingin Anda terjerumus, saya tidak ingin Anda jatuh, saya tidak ingin Anda kemudian terjerembab. Saya kepingin kita bersama di dunia, nanti bersama lagi di akhirat, kumpul lagi di surga. Karena cinta dan kasih sayang saya memberikan nasihat, bukan karena benci. Yang keempat, jangan pernah merasa bahwa setiap nasihat harus diikuti oleh orang lain. Setiap informasi harus ditaati oleh orang lain. Kita ini cuman penyampai. Urusan dia dengan Allah. Apakah sampai atau tidak ke relung hatinya. Sebab kalau kita memberikan nasihat, niatnya diikuti dan ditaati oleh orang lain, besok kita bakalan kapok. Enggak ada anggo nasihatin dia, gue males. Udah gue bilangin berkali-kali, budek terus. Nggak ngerti-ngerti, teka. Udah besok-besok mau biarin aja dia mau kemana kayak, mau nyungsep kayak. Nah ini akibat setiap nasihat informasi yang kita sampaikan, kita selalu berharap orang itu taat kepada nasihat kita. Nah kemudian yang terakhir, ada kalanya nasihat itu tidak dilontarkan langsung, tapi diungkapkan dengan sindiran, dengan cara sir. Satu hari Nabi SAW lagi kumpul nih Pak Bu di masjid, bersiap-siap mau sholat, lagi asik ngumpul mau sholat isya, tiba-tiba tercium bau yang rada-rada begitu. Sahabat pada belingsatan, siapa nih yang buang angin sembarangan? Nih buang apa? Baunya bau kentut gitu kan? Nabi diam, yang lain pada diam. Ada satu sahabat berdiri. Coba yang merasa buang angin yang kentut, berdiri dah, ambil wudhu lagi. Bayangin coba. Apa enggak orang tuh nahan malu? Kalau sampai dia berdiri, kira-kira orang langsung tunjuk nggak? Nabi masih diam sampai azan mulai dikumandangkan. Setelah itu Nabi ajak berdiri. Ayo semuanya berdiri. Saya wudhunya masih ada, tapi saya ingin menyempurnakan wudhu saya. Bagi siapa yang ingin ikut, ikutlah semua wudhu dengan saya. Semuanya berangkat termasuk yang kentut tadi juga ikut. Lihat dah, bayangin Nabi ngasih nasihat luar biasa. Nabi ngasih nasihat luar biasa. Ini nasihat, betapa aib itu mesti ditutup. Coba kalau Nabi tidak melakukan gerakan seperti itu. Kan otomatis yang kentut tadi sholatnya nggak pakai wudhu. Nabi kasihan dong, kalau dia berdiri dia malu. Nabi tidak berdiri ngajak orang wudhu, sholatnya kagak sah. Nabi nggak mungkin batal wudhu, kan begitu. Orang nggak mungkin nunjuk, wah Nabi jangan-jangan yang buang angin. Enggak, Nabi ingin menyelamatkan orang lain dari informasi aib yang bisa tersebar ke seluruh Madinah. Allah Karim, begitu hebat, begitu istimewanya etika seseorang dalam menyampaikan nasihat. Baik secara langsung ataupun secara secara sindiran. Agar orang itu tidak merasa sakit. Agar orang itu tidak merasa kecewa. Agar orang itu tidak merasa tersinggung. Insya Allah. Hati-hati ya Bu ya. Tangan hati-hati. Nggak boleh ngelihat sendal baru, main komen aja. Nggak boleh ngelihat orang pakai tas baru, ikut komentar aja. Ya, dijaga. Lisan bukan cuma sekedar apa yang terucap, tapi lisan hari ini ternyata apa yang kita tulis, apa yang kita viralkan, apa yang kita sebarkan, itu termasuk bagian informasi yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ada yang ingin, Ibu mau apa Bu? Bertanya? Saya Yulia dari Majelis Taklim Nurul Ihtihad. Ingin bertanya bagaimana jika sudah terlanjur kita menyebarkan berita dusta, setelah disebarkan berita itu adalah berita hoax. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Nah inilah pentingnya kita berhati-hati. Kita punya media sosial, kita punya WhatsApp, kita punya SMS, kita punya alat komunikasi apapun itu bentuknya. Segala informasi bisa masuk ke dalam HP kita yang kecil, yang tipis. Makanya ini bisa disebut dengan malaikat kecil, handphone juga bisa disebut dengan setan gepeng. Ini hati-hati nih, setan gepeng pada dikantong-kantongin. Jangan ampe dia jadi setan saudara. Tiap hari kita bawa nih setan kemana-mana. Sampai dalam sholat kita bawa nih setan.
Kalau sampai kita dapat informasi, maka pertama baca dulu. Ini kebiasaan kita kadang, yang dibaca cuma judul atas ame bawah. Judul atasnya apa, langsung nafsirin isi. Langsung pindah ke paling bawah, sebarkan kalau mau dapat pahala beribu kali lipat. Tergoda dengan tulisan dapat pahala, main viralin aja. Nggak taunya isinya jauh dari agama. Isinya jauh dari kebaikan. Isinya jauh dari kebenaran. Ikra, ikra, ikra. Baca, baca, baca. Saat dapat informasi, baca dulu. Saat orang udah datang, tengokin dulu gitu. Ini Tengokin tanda dulu. isyarat ini. Ini sindiran. Ini sindiran. Supaya Ustadznya segera nutup. Jadi acara. Ustadz Iqbal begitu Ya. etikanya. Jadi intinya kalau menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, tetap Begitu harus kita sudah terlanjur, fatabayanu, saat terus, kita sudah melemparkan berita negatif, Uh-uh. saat Ibu tahu kebenaran, maka Ibu sebarkan lagi berita klarifikasinya. klarifikasi. Aha. Supaya imbang. Kalau yang jelek udah kita sebarkan, yang salah sudah kita informasikan, ternyata berita itu hoax, maka kebenaran itu harus kita sampaikan kemudian lagi. Ya. Jangan kita biarkan, tapi kita bantu sebarkan. Mohon maaf informasi kemarin salah, ini yang benar, ini yang betul. Dan itu terhormat Ustadz ya. Dan itu terhormat. Terhormat. Menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan kehormatan diri sendiri. Baik, luar biasa karena dosa kepada Allah kita bisa langsung minta sama Allah. Benar. Tapi dosa kepada manusia kita harus Ini yang harus klarifikasi. kita mintakan Masya langsung. Mudah-mudahan dengan kita ikut menyebarkan klarifikasi itu, dia sudah memaafkan kesalahan kita. Tapi Ustadz pernah jadi korban hoax ya? Ya Sering. itu sudah makanan mungkin ya. Tapi jangan jadi makanan sering lah. Jangan ya. Terima kasih Ustadz Solmed. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Solmed atau Soleh Mahmud bisa menambah keilmuan kita tentang bahaya namimah dan bagaimana ternyata memang melawan namimah adalah dengan memberikan nasihat baik atau informasi yang baik. Namun dalam memberikan nasihat pun ada adabnya, ada etikanya. Sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia bahkan berujung dosa. Kita akan segera kembali dengan segmen berikutnya bersama guru-guru kita dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun Anda berada bahagia rasanya karena guru-guru kita sudah menyampaikan banyak sekali nasihat tentang tema besar kita yaitu waspada terhadap fitnah dan adu domba. Bahwa adu domba adalah penghalang kita masuk surga karena surga berisi sesuatu yang suci dan adu domba adalah sesuatu yang busuk maka tidak berhak masuk surga. Maka kewajiban kita adalah membentengi diri dari fitnah dan adu domba atau namimah dengan iman, ilmu dan husnudzan kepada saudara sesama muslim serta tetap memberikan nasihat yang baik kepada saudara-saudara kita dengan etika dan adab yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai Haji Jujun Junaidi, kemudian Kiai Haji Agus Darmawan, dan juga Ustadz Solmed menambah hasanah kita, menambah kemantapan iman kita, sehingga kita senantiasa bisa membentengi diri dari bahaya namimah atau adu domba. Baik pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa bersama, bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai akhir perjumpaan kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Kiai Haji Agus Darmawan. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Jujun, Kiai Solmed, mohon izin para pemirsa Indonesia, Cahaya Hati Indonesia iNews. Semoga Allah menjauhkan dari mara bahaya fitnah, ghibah dan namimah. Indonesia tepat bersatu dalam menjaga NKRI. Mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna rahim. Allahumma ahsin akibatana fil umri kuliha, wa ajirna min hizid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa kasaftah wala dainan illa qadaitah wala aduan illa kafaitah wala fasadan illa aslahtah wala maridun illa afaitah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, maafkan dosa hamba-Mu hari ini, maafkan dosa rakyat Indonesia,
maafkan dosa pemimpin negeri Indonesia. Ilahi Robbi anta maksudi, berikan persatuan ukhuwah Islamiyah kepada kami, ukhuwah basyariah kepada kami, ukhuwah watoniyah kepada kami. Ya Allah, berikan iman dan takwa kepada kami, sucikan hati kami ya Allah, jauhkan dari mara bahaya, hati yang begitu tidak baik kepada yang lain. Jadikan hati kami husnuzon kepada yang lain ya Allah. Ilahi Robbi anta maksudi wariduka matlubi, jauhkan kami dari mara bahaya, musibah, fitnah, ghibah, namimah untuk negeri Indonesia yang tercinta. Satukan kami semua ya Allah dalam keimanan, ketakwaan. Kalau Engkau akan wafatkan kami, berikan wafat kami happy ending, husnul khatimah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.